yang bijak dan penuh kebaikan itu hancur hanya gara-gara seorang daya. Karena bagaimanapun, orang bijak itu pasti bisa salah langkah. Dan kamu, sebagai orang yang dekat dengannya, seharusnya kamu menasihati, bukan malah membiarkannya. Karena kalau sampai ini terjadi, kesalahanmu akan lebih besar daripada perempuan itu. Ngerti kamu? Camkan ini baik-baik. Biung, maafkan Biung sayang. Harusnya Biunglah yang pantas menerima teguran itu, bukan kamu. Akhirnya aku hamil juga. Dewi Sari, apa yang kamu lakukan di kamar? Ikanku, kamu mau mencurikanku. Ya! Gawat. Sepertinya Dwi Pangga mencurigaiku. Aku harus melakukan sesuatu. Dasar perempuan iblis. Aku sudah lama ingin menangkapmu. Baiklah. Kamu mengantarkan nyawamu ke sini. Kamu membuatku gila, Sang. Kamu bisa membongkar semua rahasiaku. Apa maumu? Jangan salah paham ya. Aku datang ke Manguntur hanya ingin memberitahukan kabar gembira kalau aku hamil. Hamil? Jangan bermimpi kamu, Sang. Sekarang gugurkan kandunganmu, atau aku akan membunuhmu. Bangun, Pangeran Bentang. Jangan pernah jadi pengecut. Hadapilah. Sangat merindukannya, Arya. Aku sangat merindukannya. Aku juga, Rati. Aku sangat merindukan Dimas Kamandanu. Aku sudah merelakan Nari Rati menjadi milik Kang Mas Dwi Pangga. Tapi kenapa hati ini masih terasa sangat sakit? Kang Mas Dwi Pangga, apa aku pantas membencimu? Kamu sudah merebut Nari Rati. Kamu juga sudah merebut posisiku sebagai kepala prajurit Kurawa. Sekarang, apa yang tersisa dalam hidupku? Sekarang aku tidak memiliki apa-apa lagi. Tapi yang lebih menyakitkan lagi, melihat kebersamaanmu bersama Nari Rati. Mungkin ada baiknya kamu membunuhku, Kang Mas. Mungkin dengan begini, aku tidak akan lagi merasakan rasa sakit. Bukan kita bisa dari sini.
Aku sungguh tidak mengerti. Apa arti semua ini? Paman Handubaya. Aku mungkin bisa menanyakan hal ini pada Paman Handubaya. Tidak mungkin. Ini pasti hanya hayalanku saja. Tidak mungkin. Sadarlah, Dewapangga. Sadar. Aku pasti sudah gila. Dimas Kamandanu masih hidup. Dimas masih hidup. Dimas, kamu masih hidup, Dimas. Tapi jika kamu masih hidup, mengapa kamu tidak menemui aku dan Rati? Mengapa kamu tidak cegah pernikahan kami, Dimas? Apa kamu sengaja melakukannya? Apa kamu tidak ingin membuat hatiku terluka, Dimas? Apa arti semua ini? Mengapa semua terjadi secara bersamaan? Apakah munculnya cincin ini adalah pertanda kalau cinta pertamaku akan kembali? Tapi cinta itu bukan cinta hati. Oh, jagat Dewa Batara. Apa yang terjadi saat ini, Dewa? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangan kamu buat hidupku terombang-ambing seperti kapal yang dihempaskan oleh gelombang. Kurang ajar. Di mana ikan mas itu? Kenapa cangkir saktiku tidak bisa mengetahui keberadaannya? Hah, jangan-jangan ikan mas jelmaan Putri Andini itu sudah berubah wujud menjadi manusia. Jika memang itu terjadi, semua rencanaku akan gagal. Tenang saja, Malampir. Aku akan membantu Malampir. Aku akan mencarikan mas itu. Kamu ini hanya bisa bicara saja. Jika ikan mas itu berubah wujud menjadi manusia, maka dia akan mempunyai kekuatan yang amat dahsyat. Sekuat apapun Putri Andini, dia masih bukan tandingan Malampir. Dengan kekuatan yang Mak miliki, Mak bisa mudah mengalahkannya. Ternyata kamu bisa juga memuji. Aku ingin mendapatkan ikan mas jelmaan Putri Andini itu. Dan aku akan pastikan dia akan berada di bawah kendaliku
Dengan begitu, aku akan bisa memanfaatkan kedahsyatannya, kekuatannya. Setiap tetes air mata Putri Andini akan berubah menjadi darah. Semua orang akan menjadi kuat dan awet muda. Benar kan, Mak? Benar sekali, Grandong. Aku akan menjadi kuat. Dan aku akan awet muda. Dan aku akan menjadi ratu sejagat dunia kegelapan. Sambi, kamu ini mau menghancurkan gua ini apa? Kamu ini kenapa? Kenapa? Semua ini gara-gara ikan sial itu. Seharusnya aku bisa mendapatkan ikan itu kembali. Tapi Dwi Pangga menggagalkannya. Sambi, kamu itu yang gagal. Kenapa kamu menyalahkan aku? Hah? Iya, Bang Bajil. Aku ini sedang kesal, Bajil. Atau kamu mau anumu robek-robek, ha? Aku harus mendapatkan ikan itu kembali. Harus! Sambi, kamu itu jangan melakukan hal yang sia-sia. Lebih baik sekarang kamu melatih Kansa supaya tidak kalah terus sama Krishna. Melatih Kansa? Itu hanya buang-buang waktu saja, Bajil. Dengar ya, kebodohan kamu itu menurun pada Kansa. Coba lihat, sekarang anak kamu tidak berguna, sama seperti kamu. Dasar dompet kamu, Sambi. Sambi, Kansa itu putra kamu. Kenapa kamu melecehkannya? Hah? Kenapa? Bibitnya saja jelek, apalagi buahnya sama saja jelek. Anakku tua pasti akan menjadi bibit unggul. Dia akan mewarisi kepintaran dan kehebatanku. Iya kan, sayang? Sambi, kalau kamu ingin memberikan si Kansa adik, aku juga siap, sayang. Kamu pikir aku bodoh, ha? Hanya perempuan bodoh yang mengulang kebodohan yang sama. Ngerti kamu? Sambi, maksud kamu apa? Laki-laki yang kamu cintai sekarang sudah kembali. Dimas Kamandanu masih hidup, Rati. Aku sekarang bingung. Aku tidak tahu harus apa. Apakah aku harus berpura-pura, Rati? Berpura-pura tidak tahu kalau Dimas masih hidup. Aku sangat mencintaimu. Aku sayang padamu, Rati. Aku sungguh ingin memiliki seutuhnya. Katakan padaku, Rati. Aku harus apa? Apakah aku harus mengkhianati Dimas Kamandanu? Aku tidak yakin aku bisa, Rati. Tidak.
Aku tidak mungkin bisa mengkhianati Dimas. Dimas terlalu baik. Mana mungkin aku bisa bahagia di atas penderitaannya. Kamu sangat cantik, Ratih. Kamu tulus. Kamu begitu sempurna untukku. Sedangkan aku hanyalah laki-laki yang suka menebar pesona. Aku sama sekali tidak pantas untuk dicintai olehmu. Selamat tinggal. Aku ini benar-benar bodoh. Bodoh! Aku Arya Dwi Pangga. Aku seorang kesatria cinta. Tapi mengapa? Mengapa aku selalu lemah bila bermasalah dengan cinta? Cinta membuatku sangat lemah. Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku tahu diri. Aku harus tahu diri. Dari awal Sang Hyang Widi tidak pernah mengizinkan aku untuk bersatu dengan Ratih. Tapi apa? Aku malah memaksa. Aku sekarang harus menanggung akibatnya. Lihatlah kamu di Bangga. Lihatlah akibat kebunuhanmu ini. Tidak. Tidak. Aku ini seorang laki-laki. Aku kesatria. Aku tidak boleh lemah karena cinta. Takdirmu bukanlah bersamaku. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mampu menggantikan cinta Dimas Kamandanu di hatimu. Untuk itu, Ratih, biarkanlah aku pergi mengejar takdir cintaku yang menungguku. Maafkan aku. Dari Arya Dwi Pangga. Tidak, Arya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi, Arya. Bopo.
Aku mohon buka pintunya, Bobo. Bobo buka pintunya. Bobo. Arya? Rati. Arya di mana kamu, Arya? Arya. Rati, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu kelihatan panik? Di mana Arya, Bobo? Di mana dia? Semalam dia ada di sini, tapi Sebenarnya dia sudah pergi, Bobo. Dia sudah pergi sekarang. apa maksud kamu dengan sudah pergi? Kemana dia? Akulah yang bersalah, Bobo. Akulah yang memaksa Arya untuk pergi. Maafkan aku, Arya. Maafkan aku. Dwi Pangga kabur. Bagaimana mungkin dia melakukan ini di tengah-tengah persiapan pernikahan dengan cucuku? Apa dia tidak mikir akibatnya? Dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Ampun Kanjeng, hamba tahu perbuatan putra hamba sangat tidak bertanggung jawab dan membuat Kanjeng marah. Tapi sebagai boponya, hamba cuma bisa memohon maaf pada Kanjeng. Kalau Kanjeng ingin menghukum putra hamba, hukum sajalah hamba. Hamba siap menggantikannya. Masalahnya, ini tidak dapat langsung selesai dengan cara menghukummu. Putramu itu bukan saja membuat malu cucuku, tapi mencoreng muka seluruh kadipaten ini. Kamu tahu, undangan sudah disebar. Aku tidak mungkin membatalkan begitu saja. Maaf, Eyang. Sebenarnya semua ini tidak akan terjadi jika aku tidak pernah ragu-ragu dengan pernikahan ini. Jadi tolong, Eyang, jangan menyalahkan Arya lagi. Akulah yang salah dalam kekacauan ini. Akulah yang harus bertanggung jawab. Kanjeng Putri, Rati, beribu maaf Kanjeng. Hamba benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hamba cuma bisa berharap Kanjeng dan Kanjeng Putri memaafkan hamba dan putra hamba. Ampuni hamba Kanjeng. Ampuni hamba. percuma kamu minta maaf terus. Sekarang ini ada hal yang lebih penting. Atau mencari laki-laki lain sebagai pengganti jodoh cucuku. Daulat Kanjeng. Di sini banyak manusia yang menggiurkan yang bisa aku makan. Perutku bertambah lapar saja melihat mereka. Rasanya kalau aku makan salah satu dari mereka, tidak akan ketahuan. Aku akan coba. Alimbi, Popo, ada apa Alimbi? Kenapa kamu menarik Popo? Kamu tidak lihat Popo mau memangsa para prajurit itu. Rencana jadi gagal. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu, Bu. Ada hal yang membuatku cemas. Dan ini menyangkut Kakang Kamandan. Kenapa kamu menyebut manusia berdebah itu lagi? Arya Dwi Pangga melarikan diri, Bopo. Dan itu artinya mereka tidak akan jadi menikah. Maksud kamu? Itu, Bopo. Itulah maksud aku. Bagaimana ini, Bopo? Aku tidak mau sampai Kakang Kamandanu menikah dengan Narirati. Kalau itu terjadi, berarti semua rencanaku gagal. Percuma saja aku menikah dengan tua bangka itu. Aku lebih baik mati, Bopo. Daripada Kakang Kamandanu harus menikah dengan Narirati. Tenang saja, tenang. Kamu jangan menangis. Itu tidak akan terjadi. Apa itu benar, Bopo? Ya benar. Jangan lupa, di bangku turi ini tidak ada satu orang pun yang tahu kalau si berdebah itu masih hidup. Jadi jangan khawatir kamu Alimbi. Benar juga, Bopo. Kalau begitu sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Kakang Kamandanu dan Narirati tidak akan pernah kembali. Itu baru Alimbi anak Bopo. Ada apa Romo? Kenapa Romo memanggil hamba?
Ceritanya nanti saja. Sebaiknya kamu ke kamar Rati sekarang. Dia mulai tadi mengurung diri. Kamu sebagai romonya, barangkali tahu bagaimana perasaan dia saat ini. Baiklah, Romo. Membosankan sekali. Kalau tidak ingat dengan penyamaranku, rasanya malas sekali aku mengurusi gadis ini. Aku muak dengan penyamaran. Rati, kenapa kamu mengurung diri di tempat ini? Apa masalahmu, Rati? Apa semua ini ada hubungannya dengan Dwi Pangga? Aku sudah menanyakan kepada eyangmu, tapi dia tidak mau cerita. Rati, ceritakanlah apa masalahmu? Apa ini? Dia pergi meninggalkanku, Romo. Dia sudah pergi. Tapi kenapa, Rati? Apa alasan Dwi Pangga? Aku juga tidak tahu. Tapi mungkin dia sekarang sadar kalau aku memang tidak bisa melupakan Bandawa. Tidak. Tidak mungkin kalau cuma masalah itu. Aku sangat mengenal Dwi Pangga. Dia tidak akan peduli Nari Rati mencintainya atau tidak. Yang penting dia bisa bersama Nari Rati. Atau jangan-jangan dia sudah bertemu dengan Bandawa. Romo, Bagaimana Respati? Romo tenang saja. Aku sudah kerahkan orangku untuk mencari Dwi Pangga. Aku berjanji akan membawa Dwi Pangga ke Adipati. Baiklah, kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Baik, Romo. Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Kami melihat Tuan Arya Dwi Pangga menuju ke arah timur, tapi kami tidak berhasil untuk menemukannya. Untuk apa dia ke arah timur? Kanjeng Respati. Dwi Pangga, kenapa kamu mencoba kabur dariku, Dwi Pangga? Bukankah kamu bilang kamu sangat mencintai Nari Rati? Ampun beribu ampun, Kanjeng. Hamba memang mencintai Rati. Karena itulah hamba meninggalkannya. Hamba ingin Rati bahagia, Kanjeng. Sudahlah, Dwi Pangga, kamu jangan bertele-tele. Kenapa kamu tinggalkan putriku? Apa alasanmu? Dimas Kamandanu. Dimas Kamandanu masih hidup, Kanjeng. Rupanya benar dugaanku. Dia memang sudah bertemu dengan Bandawa. Jangan bohong kamu, Dwi Pangga. Itu tidak bisa jadi alasanmu. Untuk apa hamba berbohong, Kanjeng? Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Jadi ini alasanmu untuk meninggalkan putriku? Tidak, Kanjeng. Tidak seperti itu. Hamba belum sempat berbincang dengan Dimas. Namun hamba yakin Dimas tidak memberitahukan keberadaannya karena tidak ingin mengganggu pernikahan hamba dengan Rati. Lalu kenapa kamu pergi? Bukankah pernikahanmu tinggal menghitung hari lagi? Karena menikah itu adalah urusan cinta, Kanjeng. Cinta Rati hanya untuk Dimas. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hamba memiliki takdir cinta yang lain. Takdir cinta?
hamba memiliki cinta pertama. Dan saat ini, Sang Hyang Widi sedang menuntun hamba untuk kembali padanya. Melalui cincin ini, hamba akan kembali untuk mencari cinta pertama hamba itu. Cinta pertamaku adalah Andini. Andini si manusia ikan. Kurang ajar. Dwi Bangga telah merusak semua rencanaku. Aku harus segera mengambil tindakan. Tapi aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh salah langkah. Salah langkah akan membahayakan diriku sendiri. Tapi kalau Kamandanu tahu Dwi Bangga melarikan diri, pasti berdebah itu akan keluar dari persembunyiannya. Itu artinya Kamandanu dan Narirati akan bersatu kembali. Mereka bisa menghancurkanku. Tapi kalau aku melarang cinta Narirati terhadap Kamandanu, mereka semua pasti mencurigai. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku harus menjadi Respati. Iya, tidak ada salahnya kalau aku merestui hubungan mereka. Dengan cara inilah, aku bisa menggunakan Kamandanu untuk menjadi budak. Andini, aku berjanji aku pasti akan terus mencarimu. Walau tidak tahu harus memulai dari mana. Krishna. Dia yang memberi aku ikan itu. Aku harus bertanya padanya. Dia pasti tahu di mana dia mendapatkan ikan itu. Maaf, Nyi. Apa Nyi tahu? Di sini ada anak bernama Krishna. Oh, tidak tahu. Terima kasih banyak. Kisanak, maaf. Apa Kisanak tahu? Di sini ada anak bernama Krishna. Tingginya kurang lebih segini. Dia suka memakai ikat kepala dan rambutnya panjang. Saya belum pernah mendengar namanya Tuan. Lagi pula, anak-anak di sini memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang Tuan sebutkan. Terima kasih, Kisanak. Sama-sama, Pak. Aneh. Orang yang aku tanyai semua tidak tahu namanya Krishna. Harus mencari kemana lagi. Kamu tidak apa-apa? Maafkan aku, Paman. Aku tidak sengaja. Iya, tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Paman, Ada apa? sepertinya Paman sedang mencari sesuatu. Aku bisa bantu Paman. Paman sedang mencari anak seumuranmu. Namanya Krishna. Apa kamu mengenalnya? Memangnya Paman siapanya Krishna? Paman temannya. Krishna menitipkan seekor ikan padaku. Aku juga temannya Krishna. Kalau begitu, aku akan antarkan Paman ke tempat Krishna. Ayo, Paman. Terima kasih. Ayo. Ada yang mencarimu. Paman? Ada apa Paman kemari? Apa yang sudah terjadi pada ikanku? Krishna. Ikanmu menghilang. Dia meninggalkan cincin ini. Ikanku menghilang. Aku tahu, Krishna. Kamu mendapatkan ikan itu bukan dengan cara yang biasa, kan? Ikan itu bukan ikan biasa. Dia adalah ikan jelmaan dan aku mengenalnya. Jadi aku mohon, sekarang kamu antarkan aku ke tempat kamu menemukan ikan itu. Kenapa semua orang menginginkan ikan itu?
Gede Sabi dan juga Nenek Lampir sama-sama menginginkan ikan itu. Kamu tidak perlu curiga padaku. Aku sama sekali tidak punya niat jahat pada ikan itu. Sebab ikan itu adalah istriku. Istri Paman? Iya. Dan perlu kalian tahu, dia adalah jelmaan dari Putri Duyung. Semenjak lama aku mencarinya. Jadi aku mohon Krishna, antarkan aku ke tempat kamu menemukan ikan itu. Baik, aku akan antarkan Paman ke tempat ikan itu berasal. Salam hormat bukan. Ada perlu apa? Kanjeng ingin ketemu dengan apa? Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu, Kamandanu. Saat ini Dwi Pangga telah meninggalkan Narirati. Apa? Pergi? Pergi kemana, Kanjeng? Bukankah hari pernikahan mereka sudah dekat? Tapi kenapa Kang Mas Dwi Pangga tega meninggalkan Rati? Aku tidak akan membiarkan Rati menanggung malu. Aku harus mencarinya dan membawanya kembali. Tunggu, Kamandanu. Kamu tidak usah mencarinya. Kenapa, Kanjeng? Tindakan Kang Mas Dwi Pangga sudah sangat keterlaluan. Dulu, dia pernah melakukan hal yang sama saat dia ingin menikah dengan Sukawati. Aku kira sikap Kang Mas Dwi Pangga sudah berubah. Makanya, aku merelakan Rati untuk mendampinginya. Tapi ternyata, aku salah besar. Tidak seharusnya aku melepaskan cinta Rati. Sekarang kamu jawab dengan jujur, Kamandanu. Apa kamu masih mencintai Narirati? Iya, Kanjeng. Hamba masih sangat mencintai Rati. Karena itulah dia meninggalkan Narirati, Kamandanu. Maksud Kanjeng? Dia tahu kalau kamu masih hidup. Dan dia juga tahu kalau kamu sangat mencintai Narirati. Karena itulah dia rela meninggalkan cintanya untukmu. Aku harap kamu bisa menghargai keputusan Dwi Pangga. Aku kagum pada kalian. Kalian rela berkorban satu sama lain. Dari mana Kanjeng tahu semua ini? Ya, aku sudah bertemu dengan Dwi Pangga. Dialah yang mengatakan semua ini kepadaku. Kamu jangan terlalu senang dulu, Kamandanu. Aku akan menghancurkan. Bagaimana, Kanjeng? Apa sudah menemukan Arya Dwi Pangga? Aku sudah bertemu dengannya. Tapi aku tidak bisa memaksanya untuk kembali ke kadipaten ini, Bu. Kurang ajar sekali, anak. Katakan, di mana dia, Kanjeng? Biar hamba yang membawanya kembali. Sudahlah, Guru. Kamu harus bersabar. Oh ya, di mana Narirati? Narirati sejak tadi terus-menerus mengurung diri dalam kamar, Kanjeng. Tapi hamba juga tidak berhasil. Baiklah, aku akan mencoba untuk bicara dengannya. Baik, Kanjeng. Apa kamu marah padaku, Arya? Apa kamu dendam padaku karena aku tidak membalas rasa cinta kamu? Tapi apa pantas kamu meninggalkan aku di saat hari menjelang pernikahan kita? Sekarang aku harus bagaimana, Arya? Bagaimana caranya aku menunjukkan wajahku di hadapan mereka semua? Apa aku harus mengatakan kalau calon suamiku sendiri sudah meninggalkan aku? Kamu jahat sekali, Arya. Kamu jahat. Rati. Bobo. Duduklah, Rati. Apa yang membuatmu sedih? Apa kamu menangis karena kehilangan cinta Dwi Pangga? Entahlah, Bobo. Aku harus senang atau justru harus sedih. Jika pernikahanku dilanjutkan, kita akan sama-sama menderita. Tapi karena pernikahan ini dibatalkan, aku harus menanggung rasa malu pada semua orang. Sudahlah, Rati. Kamu tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Oh ya, apa kamu mau bertemu dengan cintamu? Cintaku? Ayo ikut aku.
apa kita ke hutan ini, Bopo? Kamu lihat sendiri. Itulah dia yang kamu cari. Dia... Arya? Bandawa, Rati, apa benar yang ada di hadapanku ini kamu? iya Rati. Ini aku Bandawa. Saat ini kalian bisa bersatu. Tapi nanti kalian harus bersiap untuk berpisah. Karena akulah yang akan memisahkan kalian. Rasanya seperti mimpi aku dapat bertemu lagi dengan kamu. Seluruh undangan sudah disebar. Seluruh sahabat dan kerabat Istana Manguntur sudah mengetahui rencana pernikahan ini. Sekarang, kamu tiba-tiba mau membatalkan begitu saja? Maafkan aku, Romo. Apa Romo ingin tahu kenapa aku membatalkan pernikahan ini? Aku tidak ingin putriku Narirati tersiksa karena harus menikah dengan laki-laki yang tidak pernah dicintainya, Romo. Kalau Rati tidak menyetujui pernikahan ini, kenapa sejak awal dia tidak menolaknya? Ingat Respati, Rati adalah seorang putri Manguntur. Harga diri dan kehormatan akan jatuh gara-gara peristiwa ini. Tapi Romo harus memikirkan kebahagiaan Narirati. Kita semua tahu kalau Narirati hanya mencintai Kamandanu. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Sang Yang Widi, Romo. Kamu pikir Romo ini apa? Kebahagiaan Rati juga kebahagiaan Romo. Itulah sebabnya Romo. Romo harus bisa merestui hubungan mereka. Apa Romo ingin kejadian yang dialami Padmini terulang kembali? Padmini menjadi gila dan kami hampir kehilangan putri kami. Maafkan aku, Romo. Aku tidak bermaksud untuk mengungkit luka lama. Bagaimana menurutmu, Guru? Beriku ampun, Kanjeng. Menurut hamba, semua yang dikatakan oleh Kanjeng Respati adalah benar. Kalau Sang Yang Widi sudah menentukan bahwa Bandawa harus bersatu dengan Narirati, sekeras apapun usaha kita untuk memisahkannya, pasti akan sia-sia. Baiklah kalau begitu. Aku setuju dengan pendapatmu. Terima kasih, Romo. Kalau ikan itu hilang, berarti aku harus mencarinya ke Telaga Teratai Hitam. Aku harus segera ke sana sebelum orang lain mendapatkannya. Grandong, antar aku ke Telaga Teratai Hitam. Grandong, bangun Grandong. Grandong, bangun. Gempa! Gempa! Gempa, dasar pemalas. Ayo, antar aku ke Telaga Teratai Hitam. Sekarang. Baik, Pak. Ayo. Ikan itu tidak mungkin menghilang begitu saja. Aku yakin sekali, ikan itu pasti kembali ke tempat asalnya. Iya. Aku sependapat dengan kamu, Sambi. Lebih baik kita sekarang mencari ikan mas itu sampai dapat. Sebelum nenek Priok itu mendapatkannya. Setuju, Baju? Iya. Ayo. Wah, Popo dan Biung, kenapa meninggalkan aku begitu saja ya?
Apa mereka melupakan aku? Bapak! Biung! Tunggu! Lampir? Lampir? Sambi! Dasar nenek tua. Kenapa sih kamu selalu mengikuti kemanapun aku pergi? Kamu yang selalu mengikuti, Sambi. Hei Lampir, aku tidak akan membiarkan kamu masuk ke dalam gua itu. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku untuk masuk ke dalam gua ini? Tidak akan, Sambi. Tidak akan. Ini kesempatanku untuk mengambilkan itu. Bisa dompet. Hantu bau, mau kemana kamu? Lawan dulu Tong Bajil. Mereka berantem terus, aku lawan siapa ya? Rasain hantu blau. Hantu blau, kamu belum menyerah juga. Baik. Krishna, aku ingin bertanya padamu, sebenarnya siapa dirimu? Kenapa kamu bisa memiliki ikan hati ini sendiri? Aku bukan siapa-siapa, Paman. Aku diminta seseorang untuk mengurus ikan itu. Aku sebatang kara, tidak punya biung ataupun bopong. Kamu tidak punya biung dan bopong? Iya, Paman. Sejak kecil aku diurus oleh penduduk bergantian. Kenapa, Paman?
Tidak apa-apa. Kasihan sekali Krishna. Dia anak yang baik. Andai saja aku jadi boponya, pasti akan senang mempunyai anak sebaik dia. Ayo paman, kita lanjutkan perjalanan. Salam hormat hamba Kanjeng. Pandawa. Senang sekali aku melihatmu kembali. Terima kasih banyak Kanjeng. Aku benar-benar tidak percaya kalau kamu selama ini masih hidup dan dalam keadaan sehat seperti sedia kala. Maafkan hamba, jika selama ini hamba sudah membuat semua orang cemas memikirkan hamba. Pintar sekali dia cari muka. Seharusnya benar-benar mati. Hamba mohon pamit. Pandawa, aku bahagia sekali. Rasanya ini semua cuma mimpi. Sakit. Itu artinya semua ini bukan mimpi, Rati. Kamu tahu, semenjak kamu pergi, rasanya hidupku tidak ada artinya lagi. Aku sangat sedih atas kepergian kamu. Tapi berjanjilah, kamu jangan meninggalkanku lagi ya. Kamu jangan membuat aku sedih. Maafkan aku, Rati. Aku sudah membuatmu sedih selama ini. Aku janji, aku tidak akan meninggalkan kamu lagi dan membuatmu sedih lagi. Kalau begitu, tunggulah di sini sebentar. Aku akan membersihkan diri dulu, setelah itu kita akan makan malam. Baiklah. Rati, kamu? Kenapa? Apa Kakang tidak merindukan aku? Apa tujuanmu sebenarnya, Adi? Kenapa kamu masuk ke dalam istana, bahkan menikah dengan Kanjeng Kebawinara? Kenapa Kakang menanyakan itu? Kakang kan sudah tahu jawabannya. Kalau aku sangat mencintai Kakang, dan aku melakukan ini semua karena aku ingin Kakang jatuh dalam pelukan. Hentikan bualanmu itu. Apa yang kamu lakukan ini sudah menyalahi takdirmu. Ini bukan duniamu. Kembalilah ke alam. Takdirku ada bersamamu, Kang. Dan aku menikah dengan kakek tua itu karena aku ingin selalu bersama denganmu. Dan sekarang semuanya terbukti. Kamu akan segera menikah dengan cucu kakek tua itu. Jadi aku bisa selalu bersama denganmu. Aku harap kamu tidak berbuat yang macam-macam. Kamu memang sudah berhasil menjadi permaisuri. Tapi jangan harap aku akan terus membiarkanmu di sini. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membongkar siapa kamu sebenarnya. Silakan saja, Kang. Aku tidak takut. Karena sebelum Kakang membongkar siapa jadi dirimu, aku bisa pastikan Kakang sudah jatuh dalam pelukan. Itu tidak mungkin terjadi. Aku tahu siapa dirimu. Dan aku tidak akan mungkin jatuh cinta padamu. Kakang jangan terlalu yakin. Karena aku bisa melakukan apa yang Kakang tidak tahu. Jangan pernah berani menyentuhku dengan tangan kotormu ini. Semakin Kakang marah, Kakang semakin terlihat tampan dan menggairahkan. Aku bisa pastikan, Kakang sudah jatuh dalam pelukan. Itu tidak mungkin terjadi. Aku tahu siapa dirimu. Dan aku tidak akan mungkin jatuh cinta padamu. Kakang jangan terlalu yakin. Karena aku bisa melakukan apa yang Kakang tidak tahu. Jangan pernah berani menyentuhku dengan tangan kotormu ini. Semakin Kakang marah, Kakang semakin terlihat tampan dan menggairahkan.
Benar sekali, Putri. Paman melihat sendiri saat dia berada di Manguntur bersama Lela. Kelihatannya mereka sudah bersepakat untuk segera mengadakan pernikahan. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua menikah. Percuma saja, Putri. Sepertinya pernikahan mereka sudah tidak bisa ditangani. Sia-sia sudah perjalanan, Putri. Percuma saja Putri membela si berdebatan itu. Apa balasannya? Hah? Akhirnya dicapakan juga, kan? Tidak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Berdebah ini belum juga mati. Dia menjadi penghalang hubunganku dengan Bandawa. Tapi, aku juga tidak mungkin membiarkan Bandawa menikah dengan Rati. Aku harus mencegahnya. Bandawa tidak boleh menikah dengan Rati. Tidak boleh. Bandawa itu milikku. Aku sudah pernah kehilangan Bandawa. Dan aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Aku harus menemui Bandawa. Dia harus tahu apa yang sudah aku lakukan selama ini untuknya. Bandawa tidak boleh menyia-nyiakan pengorbananku. Bandawa harus tahu aku mencintainya melebihi Narirati. Apa yang kamu lakukan di sini? Apapun itu bukan urusan Romo. Kamu jangan kurang ajar sama Romo. Apapun yang kamu lakukan, itu menjadi urusan Romo. Mengerti kamu? Lepaskan aku, Romo. Aku ingin bertemu dengan Bandawa. Aku harus menyadarkan dia kalau pilihan itu salah besar. Lasmi, gara-gara kamu, hubungan Romo dengan pamanmu Kebowinaran jadi rusak. Aku tidak peduli, Romo. Aku hanya ingin bertemu dengan Bandawa. Aku harus mencegah pernikahan itu. Tolong Romo mengerti perasaan aku ini. Romo mengerti perasaanmu, Lasmi. Tapi gunakan otakmu. Jangan brutal seperti ini. Kita harus gunakan cara halus untuk menggagalkan pernikahan itu. Apa maksud Romo? Begini, Lasmi. Serahkan semua pada Romo. Sekarang, kembalilah ke baju biru. Biar Romomu menyelesaikan masalahmu di sini. Mengerti? Baik, Romo. Tadi Laksmi datang kemari untuk menemui Bandawa. Tapi aku berhasil mencegahnya. Kalau tidak, kita bisa terusir lagi dari istana ini. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya menggagalkan pernikahan Bandawa dengan Narirati. Tapi rasanya pernikahan mereka sudah tidak mungkin bisa dibatalkan lagi, Kang Mas. Persiapan pernikahan mereka sudah hampir selesai. Bahkan, para tamu sebentar lagi akan segera datang. Kalau sudah begitu, rasanya sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Pasti ada cara untuk menggagalkan pernikahan itu. Bantu aku untuk memikirkannya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sebarkan surat ini pada para tumenggung di wilayah Singosari. Surat apa nih, Kang Mas? Baca aja sendiri. Apa? Kang Mas membuat pembatalan isu pernikahan Narirati dengan Dipangga karena Narirati sedang mengandung anaknya Bandawa. Ya, kenapa? Bukankah ini ide yang bagus? Kalau sampai para tumenggung membaca suratku ini, mereka pasti enggan untuk datang di pernikahan ini. Dan aku yakin, Kang Mas Kebowinaran juga tidak akan menikahkan Narirati dengan Bandawa. Karena dia takut nama baiknya rusak sebagai tumenggung. Ya. Kang Mas benar. Kebowinaran tidak akan mungkin kamu untuk menikahkan Narirati dan Bandawa. Bisa-bisa seluruh di Singosari ini bisa benar-benar percaya dengan isu yang Kang Mas buat. Kalau begitu, aku tidak sabar lagi
untuk segera mengantar surat-surat ini, Kang Mas. Aku ingin lihat bagaimana reaksinya Kebo Winarang pada saat dia menerima berita ini. Aku pilih. Sekarang aku tinggal menunggu hasilnya. Ayo Bobo, Biung! Ya, ayo! Ayo Krishna, cepat. Krishna, ayo Krishna. Paman, hati-hati! Ya. Krishna? Ya. Krishna! Berhenti! Kamu tidak boleh masuk situ! Kita ini suaranya bisa diambil dengan Biungku! Ayo Krishna. Oke. Kembali. Disinilah aku menemukan ikan itu, Paman. Pasti dia ingin mengambil ikan emas itu. Aku harus kasih tahu Biung. Biung! Bapak! Biung! Bapak! Biung! Bapak! Biung! Bapak! Andini! Andini, ini aku ada di Pangga. Keluarlah Andini. Mungkin Paman harus berdoa dulu kepada Gusti Jakadewa Batara. Oh Dewata yang agung. Izinkanlah aku untuk bertemu dengan istriku Andini, Dewata. Suruh dia keluar. Aku ingin melihatnya. Aku mohon Dewata. Wahai kalian di Pangga, dengarlah. Sekarang belum saatnya kamu bertemu dengan Andini istrimu. Tunggulah nanti saat bulan purnama. Lalu kamu akan bisa bertemu dengannya.
tuh Krista, ayo pergi. Krista, Kansa sudah ada yang menolong, ayo cepat kita pergi Krista. Sudahlah Krista, cepat Krista. Gua ini mau runtuh Krista. Grandong, ikan mas itu pasti sudah terkubur hidup-hidup di dalam gua ini. Ayo Grandong, kita pergi. Baik. Ayo. Kansa? Kansa! 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 Bobo, Biung, aku di sini. Biung, aku di sini. Aduh, Bobo, darah. Kamu tidak apa-apa sayang. Tidak apa-apa. Untung kamu masih hidup. Coba kalau udah jadi perkedel, gimana? Kansa, untung kamu masih hidup. Bobo pikir kamu sudah jadi rempeyek. Kalian ini apa-apaan sih? Laki-laki tapi cengeng. Heh, bocah gemblung. Kenapa kamu bisa terjebak, ha? Kenapa? Ampun, ampun. Aku hanya menolong Biung supaya Paman dan Krishna tidak mengambil ikan mas itu. Tapi ikan masnya tidak ada. Apa? Tidak ada? Aku cuma dengar saya itu bilang Paman bisa bertemu istrinya di bulan purnama nanti. Bulan purnama? Prajurit. Berikan ini pada Tumenggung. Katakan, ini berita penting tentang pembatalan rencana pernikahan dari Kadipaten Nongo. Baik, Tuan. Tinggal 5 kadipaten lagi. Aku harus segera ke sana. Iya. Surat apa ini? Siapa yang menyebarkan kabar dusta? Kalau Narirati sedang hamil. Kamu dapat dari mana surat fitnah ini, ha? Hamba sendiri tidak tahu, Kanjeng. Tadi seorang prajurit dari Kadipaten Telaga Warga datang kemari untuk mencari kebenaran berita itu, Kanjeng. Aku harus cari tahu siapa pembuat onar ini. Siapkan kuda. Aku harus segera ke Manguntur. Baik, Kanjeng. Surat apa ini? Siapa yang menyebarkan kabar dusta? Kalau Narirati sedang hamil. Kamu dapat dari mana surat fitnah ini, ha? Hamba sendiri tidak tahu, Kanjeng. Tadi seorang prajurit dari Kadipaten Telaga Warga datang kemari untuk mencari kebenaran berita itu, Kanjeng. Aku harus cari tahu siapa pembuat onar ini. Siapkan kuda. Aku harus segera ke Manguntur. Baik, Kanjeng. Dari wajahnya yang terlihat dulu, aku yakin dia pasti sudah mendengarkan isu yang tidak sembarang. Iya.
Permainan baru segera dimulai. Manguntur akan digegerkan oleh semua isu. Kamu tunggu di sini. Aku akan melanjutkan permainan itu. Benar-benar keterlaluan pembuat isu itu. Tega-teganya dia mengisukan kalau Rati mengandung anak Pandawa. Orang yang telah menyebarkan isu ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, Romo. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Isu itu sudah sampai di antara Temenggung lainnya. Nama baik Nari Rati sudah rusak karena isu itu. Ini tidak bisa dibiarkan, Kang Mas. Benar-benar berdebah pembuat isu itu. Dia juga merusak nama Manguntur. Kita harus mengusut kasus itu, Kang Mas. Lalu bagaimana pernikahan Rati dan Pandawa? Aku sarankan pernikahan itu ditunda, Kang Mas. Kalau tetap dilangsungkan, aku takut mereka beranggapan kalau isu itu benar, Kang Mas. Aku setuju dengan pendapat di Bangka. Sebaiknya pernikahan Nari Rati kita tunda dulu sampai isu itu benar-benar terbukti. Tidak. Mereka tidak boleh menunda pernikahan Nari Rati dan Pandawa. Aku tidak setuju, Romo. Nari Rati dan Kamandanu harus tetap menikah. Semua persiapan sudah hampir selesai. Aku tidak mau pernikahan putriku gagal, Romo. Aku rasa Nari Rati memakluminya. Karena kalau pernikahan itu dilangsungkan, pasti Nari Rati malu. Nari Rati adalah putriku. Aku lebih tahu bagaimana dia. Nari Rati harus tetap menjalankan pernikahan dalam waktu dekat ini. Masalah isu, itu akan terjawab sendiri. Baiklah. Kalau memang begitu pendapat, aku setuju. Terima kasih, Romo. Bagaimana diputuskan, Romo? Apa pernikahan Pandawa dan Rati akan ditunda? Maafkan Romo lagi. Romo sudah berusaha membicarakannya dengan mereka. Tapi mereka tidak memutuskan Romo sama sekali. Mereka tetap akan melaksanakan pernikahan. Selalu saja gagal. Kalau begitu aku akan temui Pandawa. Apa yang akan kamu lakukan, Lasmi? Kamu sudah gagal. Kalau tidak diri aku sendiri yang Pandawa, lalu siapa lagi? Romo atau siapapun tidak bisa menghalangi. Lasmi! Lasmi! Sia-sia sudah ucapku. Sampai saat ini, pinggangku saja masih terasa sakit karena harus menyebarkan surat-surat itu. Tapi apa? Besar. Diam. Aku mau menghadirkan. Pandawa. Kenapa kamu membohongi aku, Pandawa? Kamu bilang kamu sudah merelakan Nari Rati. Bahkan mereka sudah ingin menikah. Tapi sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu merebut Rati. Bahkan kamu juga ingin menikah dengannya. Laki-laki macam apa kamu? Menjilat air liurmu sendiri. Tidak punya pendirian. Maafkan hamba. Jika keputusan hamba ini membuat Kanjeng Putri kecewa, tapi hamba rasa kemunculan hamba bukan karena ingin merebut Rati dari Kang Mas Bipangga, tapi memang sudah saatnya hamba muncul dan memperjelas keadaan. Tapi bukan dengan kamu ingin langsung menikah dengannya. Sekali lagi, hamba mohon maaf. Keputusan hamba untuk menikah dengan Rati adalah keputusan yang paling tepat. Kamu tidak boleh menikah dengan Rati. Aku sudah banyak berkorban untukmu, Pandawa. Hidupku sudah hancur. Kamu harus hargai apa yang sudah aku lakukan untukmu. Seharusnya kamu itu memilih aku, bukan Nari Rati. Hamba tidak pernah meminta Kanjeng Putri untuk berkorban demi hamba. Cinta hamba hanya untuk Rati. Dan sampai kapanpun, hamba akan tetap memilihnya untuk menjadi cinta sejati hamba. Lalu bagaimana dengan aku? Apa di matamu semua pengorbanan
kawinku ini tidak ada artinya. Hah? Kalau kamu tetap menikah dengan Rati, bisa aku pastikan aku akan melakukan apapun untuk mencegah pernikahan itu. Apapun caranya. Kamu tidak boleh menikah dengan Rati. Tidak akan pernah. Sudah sangat tidak sabar menanti hari esok. Karena besok adalah hari pernikahan kita. Kita akan segera menjadi satu dan memulai kehidupan yang baru. Meskipun aku tahu, isu itu akan membuat para tamu tidak jadi hadir. Bagiku, para tamu itu tidak penting, Rati. Bisa menikah denganmu saja sudah cukup membuatku bahagia. Seandainya saja aku bukan seorang putri bangun, pasti aku bisa lebih bahagia lagi sekarang. Tidak akan ada isu seperti itu. Dan aku juga tidak akan membebani Bopo dan Eyang. Bandawa, kenapa mukamu terlihat murung? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Tidak apa-apa, Rati. Aku yang sedang berharap semoga pernikahan kita nanti berjalan dengan lancar. Maafkan aku, Rati. Aku tidak bermaksud ingin membohongimu. Aku hanya tidak ingin kamu juga cemas jika aku menceritakan tentang Kanjeng Putri Laksmi yang mengancam pernikahan kita. Kanjeng Danadiaksa. Kenapa mereka semua pada hadir ya, Kang Mas? Mereka sama sekali tidak tahu dengan isu ini. Iya, patahkan nanti gigi. Aku sudah buang melihat semuanya. Lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini. Dengan keadaan seperti ini, terlebih melihat Rati bahagia. Aku tidak tahan melihat mereka berdampingan seperti itu. Seharusnya akulah yang berada di samping Bandawa, bukan Nari Rati. Berhenti! Laksmi, Jangan lanjutkan lagi pernikahan ini. Aku tidak setuju. Aku tidak tahan melihat mereka berdampingan seperti itu. Seharusnya akulah yang berada di samping Bandawa, bukan Nari Rati. Berhenti!
Lasmi, Jangan lanjutkan lagi pernikahan ini. Aku tidak setuju. Lasmi, hentikan! Jangan bikin malu kamu. Nari Ratila yang sudah membuat malu, Bang. Dia sudah merebut Bandawa dariku. Lasmi, hukum. Lepaskan tanganku, Romo. Aku tidak akan rela kalau mereka menikah. Tidak akan rela. Bandawa itu milikku, Romo. Milikku! Aku tidak akan membiarkan mereka menikah. Tidak akan. Sudah, ayo. Tidak! Apa yang kamu lakukan? Bandawa! Jangan bodoh kamu, Bandawa! Bandawa! Kurang ajar. Lasmi ingin menggagalkan pernikahan Nari Rati dan Bandawa.